Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aida dari Prodi Perbankan Syariah semester 3. Di sini saya akan melakukan presentasi mengenai analisis PT Unilever Indonesia. Berikut materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama, profil perusahaan. Yang kedua, visi dan misi. Yang ketiga, produk-produk. Keempat, pesaing. Dan yang terakhir adalah penerapan strategi bisnis. Untuk materi pertama yaitu profil perusahaan. PT Unilever Indonesia Tbk adalah salah satu perusahaan terkemuka di bidang industri konsumen yang berada di Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1933 dengan nama awal Lever Zebra Vegan NV yang berfokus pada produksi sabun mandi di pabrik pertama mereka yang berada di Angke, Jakarta. Pada tahun 1980, perusahaan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia dengan nama PT Unilever Indonesia Tbk sebagai tanda tonggak penting dalam sejarah perusahaan. Sebagai bagian dari Unilever Global, Unilever Indonesia memanfaatkan keahlian internasional dan pemahaman mendalam terhadap pasar lokal untuk memenuhi kebutuhan konsumen di seluruh Indonesia. Selanjutnya yaitu visi dan misi. Visi dari PT Unilever Indonesia adalah untuk meraih rasa cinta dan penghargaan dari Indonesia dengan menyentuh kehidupan setiap orang Indonesia setiap harinya. Adapun misinya yaitu 1. Bekerja untuk menciptakan masa depan yang lebih baik setiap hari. 2. Membantu konsumen merasa nyaman, berpenampilan baik, dan lebih menikmati hidup melalui brand dan layanan yang baik bagi mereka dan orang lain. Yang ketiga, menginspirasi masyarakat untuk melakukan langkah kecil setiap harinya yang bila digabungkan bisa mewujudkan perubahan besar bagi dunia. 4. Senantiasa mengembangkan cara baru dalam berbisnis yang memungkinkan tumbuh 2 kali lipat sambil mengurangi dampak terhadap lingkungan dan meningkatkan dampak sosial. Selanjutnya yaitu produk-produk dari PT Unilever Indonesia dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, perawatan pribadi dan kecantikan. Dalam ini produknya yaitu ada Dove, Sunsilk, Clear, Pepsodent, Lifebuoy, Vaseline, Pond's, dan juga Rexona. Selanjutnya kebutuhan rumah tangga dan kebersihan, ada Rinso, Molto, Sunlight, Domestos. Selanjutnya makanan dan minuman meliputi Walls seperti es krim seperti Magnum, Cornetto, Paddle Pop, Royco, Bangu, Blue Band, Sariwangi, dan Buavita. Mungkin dari produk-produk ini masih ada yang belum tercantumkan karena produk dari Unilever itu banyak sekali. Selanjutnya pesaing dari PT Unilever Indonesia. Karena pasar barang di Indonesia sangat kompetitif, oleh karena itu ada beberapa perusahaan besar yang menjadi pesaing utama Unilever, yaitu 1. Procter & Gamble atau P&G, yang kedua Nestle, yang ketiga Johnson & Johnson, yang keempat Kao Corporation, yang kelima Wings Group, dan yang terakhir Reckitt Benckiser. Bab selanjutnya yaitu penerapan strategi bisnis perusahaan Unilever. Strategi pertama yaitu melakukan diferensiasi produk, menciptakan keunikan dan perbedaan produk-produk yang ditawarkan. Hal ini dilakukan untuk mengembangkan produk secara inovatif dan memastikan bahwa setiap produk yang dihasilkan memiliki fungsi yang tepat guna sesuai dengan kebutuhan konsumen. Strategi yang kedua adalah mengadopsi strategi penetrasi pasar dengan menetapkan harga yang lebih rendah namun tetap menjaga kualitas produk yang tinggi. Pendekatan ini dirancang untuk menarik konsumen yang sensitif terhadap harga, sekaligus memastikan bahwa produk Unilever tetap memberikan nilai dan kepuasan maksimal. Untuk strategi yang ketiga, PT Unilever memanfaatkan peluang pasar dengan melaksanakan kegiatan promosi berskala besar. Dalam menjalankan strategi ini, Unilever tidak hanya mengandalkan promosi melalui media, tetapi juga aktif langsung ke masyarakat untuk memahami kebutuhan mereka dan membangun kedekatan. Strategi yang keempat adalah mempererat hubungan dengan pelanggan dan pemasok.
Untuk pemasok, Unilever memanfaatkan sistem informasi guna memberikan akses langsung yang mendukung kelancaran proses produksi secara efisien dan transparan. Sementara untuk pelanggan, Unilever aktif berinteraksi melalui sesi tanya jawab guna memahami kebutuhan dan preferensi konsumen. Berikut adalah gambaran analisis SWOT dari PT Unilever Indonesia. Adapun rinciannya yaitu strength meliputi 1. Mampu memproduksi barang berkualitas, 2. Biaya produksi rendah, 3. Saluran distribusi luas, 4. Iklan dan promosi yang gencar. Adapun weakness yaitu 1. Ketidakjelasan sertifikat halal untuk produk-produk tertentu, 2. Mayoritas produk Unilever memiliki entry barrier rendah, 3. Rendahnya respon pasar terhadap produk-produk tertentu. Selanjutnya, opportunity meliputi 1. Tingginya selera konsumen, 2. Mudahnya bekerja sama dengan supplier untuk mendapatkan bahan baku sesuai kebutuhan produksi, 3. Tingginya tingkat ketergantungan masyarakat, 4. Luasnya potensial market. Selanjutnya, threat meliputi 1. Kenaikan biaya bahan baku, 2. Kondisi perekonomian yang menurun, 3. Maraknya pemalsuan dan penyelundupan produk Cina, 4. Produk pesaing yang harganya lebih rendah. Adapun strategi SO-nya meliputi 1. Meluncurkan kampanye produk berkualitas tinggi untuk memenuhi selera konsumen dan memperkuat kepercayaan pada produk Unilever. 2. Memanfaatkan biaya rendah dan distribusi luas untuk menjangkau pasar baru. 3. Bekerjasama dengan supplier terpercaya untuk menghasilkan produk berkualitas dengan biaya terjangkau. Adapun strategi WO meliputi 1. Memperjelas sertifikat halal untuk menarik pasar muslim, 2. Mengurangi entry barrier dengan inovasi bahan baku hasil kerjasama supplier, 3. Meningkatkan kesadaran konsumen lewat promosi komunitas untuk memperkuat loyalitas pada produk Unilever. Selanjutnya, strategi ST meliputi 1. Mengoptimalkan produksi untuk mengatasi kenaikan harga bahan baku, 2. Memanfaatkan distribusi luas untuk memastikan akses produk asli dan mencegah pemalsuan, 3. Meluncurkan kampanye promosi yang menonjolkan kualitas unggul produk Unilever dibanding pesaing yang lebih rendah. Terakhir, strategi WT meliputi 1. Memastikan sertifikasi halal untuk meningkatkan kepercayaan konsumen saat ekonomi tidak stabil, 2. Mengembangkan produk inklusif berciri khas untuk menghadapi persaingan produk murah, dan 3. Meluncurkan kampanye edukasi untuk meningkatkan kesadaran dan mengurangi pembelian palsu. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.